Berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam acara ibadah Voice of Nafiri. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada saat ini ibadah kita akan segera mulaikan. Dan sebelumnya kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Akan kesempatan yang indah yang Tuhan beri bagi kami di saat ini. Saat ini kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk senangkan hati Tuhan di sore hari ini. Kami serahkan jalannya ibadah kami di sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Berkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di saat ini ya Tuhan. Biar kami semua tetap tinggal dalam pengurapan-Mu. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Biar sama-sama kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka alaskan ibadah ini bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Dan saat ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang patut kita sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat
kasih Tuhan. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk memuji, membesarkan, mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini mari kita mau bersorak, kita bersuka untuk Tuhan. Amin, haleluya. Mari masuk gerbangnya, kita lakukan pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kembali katakan, mari masuk gerbangnya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, haleluya, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk dengar firman-Mu di saat ini ya Tuhan. Sebab firman-Mu segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia
ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan, haleluya, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sungguh terlalu banyak yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Bahkan sungguh terlalu indah kasih setia Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarkan kami untuk tetap cinta, biarkan kami untuk tetap setia Tuhan dalam melayani Engkau. Kalau pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami rindu merasakan hadirat-Mu. Kami rindu merasakan kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa yang baik. Dari setiap pujian penyembahan kami yang kami sampaikan saat ini Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tiba saatnya Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan saat ini. Pakai dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, biar kemuliaan-Mu saja yang nampak Tuhan saat hari ini. Bahkan Tuhan berkati setiap kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai kami Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, pengetahuan yang benar Bapa yang baik. Agar kami bisa Bapa yang baik mengenal apa yang menjadi bagian dari kehidupan kami. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik, Bapa yang baik. Berbicaralah, singkapkan setiap kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Acara Voice of Nafiri pada sore hari ini. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan melihat satu topik firman Allah yang berbicara tentang roh yang excellent. Mari sama-sama kita lihat firman Allah pada sore hari ini di dalam buku Daniel. Buku Daniel pasal yang ke-6. Buku Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Bunyi firman Allah. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Puji Tuhan. Sudah dikasih diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita semua tahu tentang cerita ini, bagaimana kehidupan salah seorang tokoh dalam firman Allah yang kita kenal bersama. Tokoh ini bernama Daniel. Daniel merupakan tokoh yang luar biasa yang digambarkan oleh firman Allah. Apa sebab Daniel merupakan salah satu tokoh yang dituliskan dalam firman Allah yang saya katakan tokoh ini merupakan tokoh yang luar biasa. Sebab dalam perjalanan kehidupan Daniel, saudara dikasih berkati oleh Tuhan, jelas firman Allah berkata kepada kita sore hari ini dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Apa yang membuat Daniel istimewa? Apa yang membuat Daniel menjadi sosok pribadi yang luar biasa? Alkitab mengatakan tokoh yang lain, Samuel, dikatakan dalam firman Allah, Samuel adalah seorang pribadi yang dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Begitupun saya mau katakan pada sore hari ini, selain Samuel, Daniel juga tokoh dalam firman Allah, sosok seorang pribadi yang dikasihi oleh manusia, juga Daniel ini sosok pribadi yang dikasihi oleh Allah. Daniel dikasihi oleh manusia, kalau kita baca kebenaran firman Allah dalam cerita Daniel, dalam buku Daniel dituliskan di sana, Daniel diangkat, ya, Daniel dipromosikan lewat tiga pemerintahan pada saat itu. Oleh sebab itu saudara, saya katakan sekali lagi pada sore hari ini, Daniel merupakan sosok pribadi yang luar biasa. Yang bukan hanya dikasihi oleh manusia, tetapi dia juga dikasihi oleh Allah. Dan yang menjadi kunci kesuksesan daripada Daniel, kita bisa lihat, kita bisa temukan dalam Daniel 6 ayat yang keempat yang merupakan ayat pokok, pembacaan pokok kita pada sore hari ini. Yang menyebabkan Daniel menjadi pribadi yang luar biasa. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Nah saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Daniel dituliskan mempunyai roh yang luar biasa. Karena itu memang kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita umat Tuhan. Juga termasuk Daniel di dalamnya. Kenapa? Karena kalau saudara melihat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 di sana dituliskan, hendaklah engkau penuh dengan roh, kata firman Allah. Hendaklah hidup kita penuh dengan roh. Alkitab tidak menuliskan hendaklah hidup kita dalam rumah kita penuh dengan barang. Alkitab tidak menuliskan jabatan kita penuh. Alkitab tidak menuliskan di sana supaya kita mempunyai rangkap jabatan, mungkin posisi kita banyak, mempunyai jabatan yang banyak, ya, rumah kita penuh, ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting Alkitab katakan, dan ini menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita, Alkitab menyampaikan bagi kita sore hari ini, hendaklah hidup kita penuh dengan roh. Yang menjadi kunci kesuksesan dari seorang pribadi yang bernama Daniel. Karena Daniel ini salah seorang pribadi, salah seorang tokoh dalam firman Allah yang mempunyai roh yang luar biasa.
karena hidupnya penuh dengan roh, saudara. Kalau hidup kita penuh dengan roh, kalau Daniel hidupnya penuh dengan roh, maka roh Allah itu yang mendisiplinkan seorang Daniel sehingga dia mempunyai kehidupan yang luar biasa pada saat itu. Mengapa saya katakan roh Allah mendisiplinkan kehidupan dari Daniel, saudara dikasihi diberkati oleh Tuhan? Karena kita tahu bersama, dituliskan dalam firman Allah dalam buku Daniel, bahwa Daniel setiap hari 3 kali dia harus menghadap Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dan hal ini dia lakukan setiap hari, setiap waktu, saudara dikasih diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan bagaimana roh Allah itu mendisiplinkan diri seseorang, termasuk Daniel di dalamnya. Apa juga keunggulan ketika roh Allah ada dalam kehidupan Daniel, sehingga dikatakan oleh firman Allah Daniel mempunyai roh yang luar biasa, ya. Alkitab tuliskan di sana di dalam buku Daniel bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, di mana tadi saya katakan Daniel diangkat, Daniel dipromosikan lewat 3 pemerintahan yang berbeda, saudara. Ya, ini bukan satu hal yang gampang, bukan satu hal yang mudah. Kalau Daniel dapat diterima oleh 3 pemerintahan yang berbeda dengan 3 raja yang berbeda, dan kuncinya cuma ada satu, bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Roh Allah ada dalam kehidupan Daniel. Bukan hanya kedua hal itu yang membuat Daniel menjadi orang sosok pribadi yang luar biasa. Karena roh Allah mendisiplinkan kehidupan Daniel. Karena Daniel diangkat, dipromosikan, diberkati oleh Tuhan. Tetapi lewat roh Allah ada dalam kehidupan Daniel. Daniel menjadi sesosok manusia yang berbeda. Manusia yang lain, saudara. Kenapa saya katakan Daniel menjadi satu sosok pribadi yang berbeda, menjadi manusia yang lain? Sebab jelas firman Allah berkata, orang yang mempunyai roh Allah, orang yang penuh dengan roh Allah. Kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 di sana, dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6, bunyi firman Allah di sana, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Saya katakan Daniel ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia menghadapi persoalan, ya, ketika dia penuh dengan roh Allah di dalam kehidupannya, dia menjadi manusia yang lain, saudara. Ya, kenapa? Jelas Alkitab berkata, orang yang ada di dalam Tuhan, dia akan menjadi manusia yang berbeda. Dia akan menjadi manusia yang lain. Harumnya menjadi harum yang berbeda, kata firman Allah. Ya, harum dari Daniel bukan harum daging. Sebagaimana ketika dia menghadapi persoalan, dia dimasukkan di dalam kandang singa. Dan singa tidak memakan tubuh dari Daniel. Orang berkata, karena harum daripada Daniel itu bukan harum manusia, bukan harum daging, tetapi harum roh. Dan benar firman Allah, saudara, kalau Anda lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kedua di sana, 2 Korintus pasal yang kedua, dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Ya, kita lihat bagaimana keuntungan jika roh Allah ada dalam hidup kita, jika roh Allah itu penuh dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai roh yang excellent di dalam hidup kita. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, inilah yang membedakan Daniel. Sehingga dia menjadi manusia yang lain.
sehingga dia boleh mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dia menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dikatakan dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat yang ke-15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa, kata firman Allah. Orang yang memiliki roh Allah, harumnya berbeda, saudara. Ya, sehingga Alkitab katakan dia menjadi manusia yang lain, saudara. Orang yang mempunyai roh Allah, kita dibedakan oleh Tuhan. Kita yang mempunyai roh Allah, ya, dibedakan oleh Tuhan, kata firman Allah, dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Dan orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang roh Allah tinggal di dalamnya, kata firman Allah. Kembali saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 tadi ayat yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Saya katakan tadi orang yang penuh dengan roh Allah, dia mempunyai harum yang berbeda. Ya, kita dibedakan dengan dunia ini. Dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ya, saudara bisa lihat di sana. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Kembali saya baca mulai dari ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat yang ke-7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Puji Tuhan, ya. Sudah dikasih berkati oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai roh yang excellent, roh yang luar biasa. Saya katakan tadi, kita akan dibedakan oleh dunia ini, ya. Kita akan dibedakan, saudara, ya. Keharuman kita akan berbeda, kata firman Allah. Lebih daripada itu, orang yang penuh dengan roh Allah, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, dia akan disertai oleh Allah, saudara. Ya, itu sebabnya Daniel menjadi sosok pribadi yang luar biasa pada zaman itu. Ya, dia menjadi sosok pribadi yang luar biasa pada saat itu, saudara. Dia dikenal oleh manusia, dia dikenal oleh Allah. Dia dikasihi oleh manusia, dia dikasihi oleh Allah. Dia diangkat, dia dipromosikan, saudara. Lewat berkat-berkat Allah, lewat janji-janji Allah. Tetapi selain dia juga diberkati oleh Tuhan, dia juga boleh mengalami penyertaan Tuhan. Dia juga boleh mengalami pertolongan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Allah mengenal sosok dari Daniel lewat roh yang ada di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu betapa pentingnya kehadiran roh Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Allah itu bukan hanya membawa kita untuk menikmati berkat Tuhan. Tetapi ketika Anda sedang dalam masalah, ketika Anda dalam kesulitan, ketika Anda ada di dalam persoalan, saudara. Ketika Anda mempunyai roh Allah, maka roh Allah itu yang akan menyelamatkan hidup Anda. Lewat apa? Kita lihat bersama. Apa keuntungannya kalau roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Sebab yang menjadikan kita orang yang berbeda, yang menjadikan kita manusia berbeda dengan manusia yang ada di dalam dunia ini adalah kuasa yang kita miliki. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 di sana. Dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ini yang menjadi keuntungan dari kita sebagai orang percaya. Kita yang mempunyai roh Allah. Daniel yang mempunyai roh Allah di dalamnya.
Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kita mempunyai predikat titel sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, dengan titel yang diberikan oleh Allah, otomatis ada kuasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, mari pada kesempatan sore hari ini, lewat firman Allah yang kita dengar bersama, yang kita terima bersama, dalam judul firman Allah pada sore hari ini yang terangkat di dalam Daniel 6 pasal yang keempat, berbicara tentang roh yang excellent, roh yang luar biasa. Betapa pentingnya kehadiran roh itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga roh itu tetap ada, tetap menyala di dalam kehidupan kita. Sebab ada 3 hal yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Ada iman, ada pengharapan, dan kasih. Yang membuat ketiga hal ini bisa bekerja dalam hidup saudara. Yang membuat ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih itu bekerja dalam kehidupan saudara. Cuma satu motornya di sana, adalah roh. Sebab di dalam roh itu mengandung kuasa. Kuasa untuk membangkitkan iman kita. Kuasa untuk membangkitkan pengharapan kita. Kuasa untuk membangkitkan kasih kita. Untuk iman, pengharapan, dan kasih itu tetap ada. Tetap berjalan. Tetap berputar di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun melewati masa-masa yang sulit. Atau dalam keadaan baik dalam kehidupan kita. Supaya ketiga hal ini tetap bekerja. Biar kita tetap menjaga. Roh itu tetap menyala. Roh itu tetap hidup di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dikatakan supaya roh kita itu tetap menyala di dalam Tuhan. Kata firman Allah. Betapa pentingnya roh itu tetap ada dalam hidup kita. Bahkan di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Diingatkan kepada kita di sana. Dalam Imamat 6 ayat yang ke-13. Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 mengingatkan kepada kita untuk kita tetap menjaga api itu tetap menyala, kata firman Allah. Imamat 6 ayat yang ke-13. Firman Allah berkata di sana, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ini juga yang dilakukan oleh Daniel. Dia tetap menjaga api itu di atas mezbah. Yang saya katakan tadi, 1 hari 3 kali dia harus mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan hal itulah yang bisa menolong Daniel, mengangkat dia, mempromosikan dia, bahkan menyelamatkan dia ketika dia menghadapi masa-masa yang sulit, dia menghadapi masa-masa yang sukar. Ketika dia ada dalam pergumulan, ketika dia ada dalam kesulitan, saudara. Ya, oleh sebab itu, lewat pelajaran firman Allah pada sore hari ini, mengingatkan kepada kita, agar bagaimana iman, pengharapan, dan kasih kita tetap ada, tetap hidup, tetap menyala. Kita harus menjaga api itu, yang adalah roh itu, tetap menyala, tetap berkobar di dalam kehidupan kita. Supaya dalam perjalanan hidup kita, apapun yang akan kita lewati, Tuhan, Dia yang berjanji adalah setia, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, Dia akan menolong kita, dan akan membawa kita menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-14. Salah satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, salah satu keuntungan kalau roh kita ada di dalam Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berhak menikmati kemuliaan Tuhan. Menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Sebab firman Allah berkata, sukacita dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan kita mampu bersukacita
kalau Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Terus kita jaga, terus kita pelihara roh yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga menjadikan kita, membawa kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin luar biasa di pemandangan Tuhan. Amin. Firman Allah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sore hari yang indah ini Tuhan, kami naikkan syukur di hadirat Tuhan, bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, dimanapun saat ini umat-umat Tuhan berada. Baik kami yang menyaksikan siaran ini lewat kendaraan, kami yang menyaksikan siaran ini di rumah kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan, boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau ya Bapa. Istimewa, saat yang indah, kembali kami boleh mendengarkan firman Allah yang kembali dilepaskan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan kami jalan keluar. Firman-Mu yang satu-satunya memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Bahkan terlebih firman-Mu lah yang mampu memberkati kehidupan kami. Bila mana Roh Allah ada di dalam kehidupan kami, tidak ada hal yang selalu sulit untuk dapat kami kerjakan di hadapan Tuhan. Bahkan tidak ada hal yang sulit yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bagi Allah tidak ada satu perkara yang mustahil bagi diri kami manusia Tuhan. Sebab firman-Mu ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa di sorga, lewat firman Allah yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini, kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga itu tidak lalu dengan percuma, tetapi itu menjadi remah di dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, bahkan menjadi kerinduan kami. Bila Roh Allah selalu ada di dalam kehidupan kami, hidup di dalam hidup kami Tuhan, bahkan memimpin setiap langkah kehidupan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, bahkan menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, memberkati umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kami berada sore hari, kami yang sempat mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan, kami yang sempat mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Ada kekuatan baru yang Tuhan lepaskan dalam kehidupan kami, ada sukacita yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kami, ada jalan keluar yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Bahkan sore hari ini ada Tuhan mempertetapkan setiap langkah kami di dalam Tuhan. Apapun persoalan, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami percaya di dalam Tuhan ada jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kami pada sore hari ini Bapa. Dan kami percaya kami yang ada di studio maupun umat-umat Tuhan dimanapun yang sempat mengikuti ibadah pada sore hari ini, semua kami diberkati oleh Tuhan, semua kami dilawati oleh Tuhan. Bahkan memberkati juga pimpinan pengurus Voice of Nafiri yang ada, bahkan Ibu Gembala yang kami kasihi. Biarlah kami semua ada di dalam perlindungannya Tuhan. Kami semua ada di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Kami semua ada di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami akan tutup akhiri ibadah singkat pada sore hari ini mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat, nikmat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat sore hari ini, besok dan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Rahmat heran kaya
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah Voice of Nafiri setiap hari Senin sampai Sabtu. Puji Tuhan. Haleluya.